LPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2. Saya atas nama Muta Arafah dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, akan melaksanakan video real pembelajaran uji kinerja dengan materi ketika kehidupan telah berhenti di kelas 5 dengan model pembelajaran project based learning di SD Negeri 2 Candiroto dengan alamat Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Sini Mas Adi. Selamat pagi. Untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita, kepada bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Indonesia itu tanahku saudaraku. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang putih. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang, Ibu mau bertanya. Coba tengok ke kanan, tengok ke kiri. Adakah teman kalian yang tidak masuk? Semuanya masuk ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berarti semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sekarang, Ibu memiliki sebuah video motivasi. Silahkan nanti kalian simak, nanti kalian perhatikan, dan di akhir nanti Ibu akan bertanya tentang video yang sudah kalian simak. Setelah kalian melihat dan menyimak video motivasi tersebut, adakah yang ingin memberikan tanggapan? Adakah yang ingin memberikan tanggapan tentang video tadi? Oh ya, apa Mas Rizal? Ketika kita melakukan dosa, kita harus segera bertobat dan tidak boleh mengulanginya lagi. Oke, bagus. Jadi, menurut Mas Rizal, video motivasi tersebut tadi, kita ketika melakukan sebuah kesalahan atau sebuah dosa, kita harus bertobat. Tapi bertobatnya itu bertobat
dunia, katakanlah si A itu meninggal dunia. Nah, orang yang sekarang meninggal dunia itu mereka di mana? Oh, di mana lagi? Mereka di alam itu ngapain? Menunggu hari kiamat. Jadi ketika ada seseorang yang sudah meninggal dunia, yang meninggal itu kan jasadnya sudah tidak bisa bernafas, tapi rohnya masih hidup. Rohnya itu hidup di alam kubur. Mereka akan dibangkitkan besok ketika sudah datang hari kiamat. Paham ya? Yang kedua, kalian percaya tidak tentang hari kiamat? Percaya. Percaya? Tapi kalian percaya kalau hari kiamat itu pasti akan datang. Siapa yang tahu hari kiamat itu apa tuh? Apa tuh hari kiamat itu? Hancurnya bumi. Apalagi gunung-gunung akan bertabrakan dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas. Pembelajaran pada pagi hari ini ada dua pembelajaran. Yang pertama, nanti kita akan mengungkapkan nilai-nilai terpuji sebagai bukti keyakinan kita kepada hari akhir. Yang kedua, nanti kita akan menciptakan sebuah karya yang terinspirasi dari nilai-nilai terpuji dari hari akhir. Jadi nanti kita akan bersama-sama membuat sebuah proyek, membuat sebuah produk tentang nilai-nilai hari akhir. Oke. Pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama nanti ada penjelasan materi dari Bu Muta. Nanti Ibu akan menjelaskan materi melalui PPT. Yang kedua, nanti ada pembagian kelompok. Ibu sudah membagi kalian semua menjadi 4 kelompok sesuai asesmen kemarin yang telah kita lakukan. Kemudian nanti semuanya berdiskusi bersama kelompoknya, nanti membuat sebuah proyek. Kemudian yang keempat, nanti setiap kelompok akan Ibu panggil untuk presentasi dan tanya jawab. Dan yang kelima, nanti Ibu akan memberikan soal tentang materi kita hari ini. Soalnya berbentuk word wall. Jadi nanti kita menggunakan aplikasi HP. Nanti linknya akan Ibu share di grup kelas. Nanti kalian mengerjakan. Nanti Ibu juga akan mencontohkan terlebih dahulu. Oke. Yang pertama, hari akhir. Hari akhir itu apa? Hari kiamat. Hari hancurnya dunia beserta isinya. Jadi gunung satu dengan gunung yang lain itu semuanya akan bertabrakan. Laut akan memuntahkan airnya ke daratan. Gunung akan mengeluarkan semua isinya. Dan semua makhluk hidup semuanya akan meninggal. Semuanya akan mati. Baik manusia, hewan, tumbuhan, semuanya akan meninggal. Ketika hari kiamat sudah tidak ada lagi kehidupan. Kehidupan di dunia ini selesai. Ketika hari kiamat datang. Jadi semuanya meninggal. Setelah itu baru ada kehidupan yang hakiki atau yang kekal, yaitu kehidupan di akhirat. Kiamat itu ada dua. Yang pertama kiamat sugro dan yang kedua kiamat kubro. Sekarang Ibu akan menjelaskan dulu tentang kiamat sugro. Kiamat sugro itu disebut sebagai kiamat kecil. Kiamat yang terjadi kepada sebagian bumi. Contohnya tanah longsor. Kalian pernah lihat tanah longsor? Nah, di sekitar kita ada yang pakai tanah longsor? Ada Mas Rifan? Di mana? Di desanya? Di desa mana? Oh, Teroco. Di Teroco pernah terjadi tanah longsor. Nah, itu salah satu bentuk tanda-tanda kiamat kecil. Terus apa lagi? Putih beliung. Apalagi banjir bandang dan lain sebagainya. Nah, ini tanda-tanda kiamat sugro. Yang pertama, terjadi banyak bencana alam. Kayak tadi di Mas Rifan di Teroco ada tanah longsor. Di ujung sana, Temanggung yang sana ada puting beliung, ada banjir bandang. Itu termasuk salah satu tanda kiamat sugro. Yang kedua, sekarang itu banyak perempuan yang menyerupai laki-laki. Menyerupai gimana, Bu? Dari bajunya, dari pakaiannya, dari rambutnya, bahkan ada yang mengganti jenis kelamin. Ada tidak? Ada, banyak. Contoh, Lucinta Luna, tahu? Dia kan aslinya apa? Laki-laki, tapi dia operasi dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia operasi semuanya jadi wanita. Sekarang itu tidak hanya 1, 2, tapi sudah banyak sekali. Dan sebaliknya, laki-laki yang menyerupai perempuan menyerupai
munculnya binatang yang berbicara. Jadi besok itu tanda-tanda kiamat besar itu ada hewan yang bisa berbicara. Yang kedua, matahari terbit dari sebelah barat. Kalau sekarang kan matahari terbit dari sebelah timur. Berarti belum tanda-tanda kiamat tuh, bro. Besok suatu ketika akan terjadi matahari itu terbit dari sebelah barat. Kok pagi-pagi terbitnya dari sebelah barat? Itu sudah tanda-tanda kiamat tuh, bro. Yang ketiga, munculnya dajjal. Tadi di gambar di awal kan Muta menunjukkan gambar, itu gambar dajjal. Jadi dajjal itu besok yang akan memporak-poranda dunia. Jadi orang yang kuat imannya tetap akan berpegang teguh kepada agama Islam. Tapi orang yang imannya tidak kuat maka akan mengikuti dajjal. Oke. Sekarang ibu memiliki sebuah video tentang hari kiamat. Silahkan diperhatikan. Ini gambaran besok kalau hari kiamat itu seperti ini. Aku kasih banyak video satu lagi. Ini besok kalau hari kiamat itu gambarannya seperti ini loh. Ini meteor jatuh ke bumi. Gambaran besok kalau hari kiamat itu seperti itu loh. Semuanya menghancurkan waktu. Tidak ada yang selamat. Baiklah, pada lari semua. Jadi bangunan yang paling kuat dan tinggi pun akan roboh. Itu meteor, itu api. Ada nggak kemungkinan yang selamat? Tidak ada. Nah, itu bumi, itu laut. Ya, lari semua. Pernah lihat video seperti ini? Pernah. Di mana? Di TikTok. Di YouTube banyak. Di TikTok banyak. Ini film tapi besok nyata. Kalau tentang hari kiamat akan seperti ini. Apa sih? Ini air laut. Kira-kira mematikan atau tidak? Nah, setelah semua orang itu meninggal dunia atau ketika ada seseorang yang meninggal dunia, setelah mereka meninggal dunia itu mereka akan di mana? Dikuburkan, dimakamkan jasadnya. Tapi rohnya masih hidup. Nah, rohnya itu berada di alam kubur. Jadi orang-orang dari zaman dahulu sampai sekarang, ketika ada seseorang yang meninggal dunia, mereka akan hidup di alam kubur. Nah, mereka itu akan bangkit besok ketika sudah datang hari kiamat. Hari kebangkitan disebut sebagai Yaumul Ba'ats. Jadi semua orang yang meninggal akan hidup ketika sudah datang hari kiamat. Setelah mereka dibangkitkan, mereka akan dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Jadi besok di akhirat itu ada padang, tahu padang? Iya, kayak lapangan besar
Ya, kemudian ada malaikat, raqib dan atid juga yang akan memberikan kesaksian perjalanan hidup kita di dunia. Kemudian setelah sudah perhitungan amal, kemudian ada hari penimbangan. Ditimbang kira-kira banyak amal baiknya atau amal buruknya. Nanti kalau amal baiknya banyak, berarti akan masuk surga. Mas Kenzi, fokus dulu sebentar. Asik kan? Ini. Fokus dulu. Oke. Ulangi lagi, kita ulangi. Yaumul mizan itu hari penimbangan. Jadi seseorang yang timbangan amalnya baik maka akan masuk surga. Yang amalnya sedikit maka akan masuk neraka. Kemudian ada hari pembalasan, yaitu di neraka atau di surga. Nah, hikmah hari akhir. Yang pertama apa? Kita harus meningkatkan iman dan takwa kita. Jadi kita harus memperbanyak sholat, memperbanyak ngaji, perbuatan amal baik lainnya. Kemudian motivasi untuk berbuat baik, sering menolong teman, membantu saudara kita yang sedang kesusahan, dan lain sebagainya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Oke, apa Mbak? apa saja amalan utama yang dapat disiapkan kita menghadapi hari akhir? Oke, Mbak bertanya, amalan apa yang bisa kita siapkan untuk hari akhir? Kira-kira apa? Amalan apa yang bisa kita siapkan? Yang pertama sholat, kemudian sedekah, sering menolong teman, berbuat baik kepada orang lain. Pokoknya segala sesuatu perbuatan atau yang sifat yang baik harus kita lakukan, dan sesuatu hal yang jelek harus kita tinggalkan. Itu adalah salah satu amalan yang bisa kita lakukan. Sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok berdasarkan asesmen awal yang sudah kita lakukan kemarin. Kelompok pertama, kelompok ke-1, Mas Rizkan, mana? Oke, Mas Adi, Mas Ulin, sama Mas Ilham. Kelompok kedua, Mbak Anu, kedua Mbak Caca, sama Mbak Retno dan Mbak Intan. Oke. Kelompok ketiga, Mas Awi, Mas Kenzi, mana Mas Kenzi? Oke, sama Mas Jamal. Oke. Kelompok keempat ada Mbak Dewi, Mbak Safa, Mbak Nisa, sama Mbak Resi. Paham ya? Oke. Sekarang silakan kalian duduk berkelompok. Oke? Semuanya sudah bersama kelompok kalian masing-masing? Kelompok satu mana? Tunjuk tangan. Kelompok dua? Kelompok tiga? Kelompok empat? Oke, siap. Nanti tugas kalian bersama kelompok kalian, nanti kalian membuat poster tentang hari kiamat, mengandung tentang nilai-nilai terpuji sebagai bentuk keyakinan kita terhadap hari kiamat. Nanti didiskusikan sama kelompok kalian. Kalian mau menggambar apa, kata-katanya apa, dan lain sebagainya. Nanti kerja sama. Apakah sudah paham? Ibu akan membagikan kertas manila. Setiap kelompok nanti satu. Oke, sekarang silakan membuat bersama kelompok kalian. Dibuat yang sekreatif mungkin. Posternya sudah jadi semua? Ada yang belum jadi? Nah ya, sudah jadi semua? Oke. Sekarang nanti ibu akan memanggil murid dari kelompok 1, 2, 3, 4. Untuk kelompok yang ibu panggil nanti silahkan maju. Posternya yang sudah kalian buat di bawah dan dipresentasikan. Kalian itu membuat itu tujuannya untuk apa kok? Paham ya? Oke. Kelompok 1 mana? Oke, boleh maju Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 telah membuat sebuah poster dengan judul Kalimat Sudah Dekat. Mari kita coba. Poster ini bertujuan untuk mengingatkan kita semua bahwa kehidupan di dunia adalah sementara dan hari kiamat nanti akan datang. Oke, apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok 1? Ya, kalian mau bertanya apa? Tanda-tanda kiamat sudah terlihat di sekitar kita. Apakah tanda-tanda kiamat sudah terlihat? Kelompok 1? Tidak. Contohnya apa? Tanah longsor? Bagaimana? Puting beliung ya. Jadi tanda-tanda kiamat itu sudah ada di sekitar kita. Tadi kelompok 1 sudah ada banjir bandang, puting beliung dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh tanda-tanda dari kiamat kecil atau sugro. Oke. Boleh ditutup, Mas? Ibu akan memanggil untuk kelompok kedua. Mana kelompok kedua? Oke, silakan maju ke depan. Yuk, silakan kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2.
iman takwa